Selamat pagi, siang, malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin untuk berbagi cerita tentang materi belajar saya Istiqomah sebagai calon guru penggerak yang telah menyelesaikan modul 1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Siapa ya? Ya, kita semua pasti sudah tahu siapa beliau ini. Beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pendiri perguruan taman siswa. Beliau adalah pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Berkat jasa beliau, setiap tanggal kelahirannya, yaitu tanggal 2 Mei, sekarang kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, bagaimana sih pemikiran beliau tentang pendidikan? Bagaimana juga contoh penerapannya? Tantangan dan solusi penerapannya seperti apa? Yuk kita lanjut ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala potensi kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan potensi kodrat yang dimiliki oleh anak, maka anak bukanlah tabula rasa sebagai kertas kosong, tetapi mereka sudah mempunyai corak yang samar-samar. Artinya, setiap anak lahir sudah memiliki potensi kodrat masing-masing. Tugas pendidiklah yang menuntun anak untuk menebalkan corak tersebut. Pendidik membantu memunculkan dan mengembangkan segala potensi kodrat yang dimiliki oleh anak. Oleh Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak sebagai biji tumbuhan atau benihnya yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Benih yang ditanam meskipun berasal dari benih yang kurang berkualitas, apabila ditempatkan di tanah yang subur dengan perawatan yang baik, maka benih akan tumbuh dengan baik. Begitu juga kita sebagai pendidik harus kreatif untuk bisa menumbuhkan secara optimal. Dalam proses menuntun, pendidik haruslah memberikan kebebasan kepada anak. Pendidik juga harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Sebagai pendidik haruslah mampu menempatkan diri, baik sebagai tauladan, pemberi contoh kepada anak, baik sikap maupun pola pikir kita, sebagai motivator dan sebagai pendorong demi kemajuan potensi kodrat anak. Berdasarkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun, mendidik, berkolaborasi, berkomunikasi, dan kreatif untuk bisa menumbuhkan segala potensi kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya sehingga terbentuk kecerdasan budi pekerti dan karakter yang kuat dengan tetap beralaskan kebebasan tanpa ada belenggu dan paksaan sehingga menjadi generasi yang unggul dan maju sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Generasi yang unggul mempunyai budi pekerti yang baik, karakter yang kuat akan membawa kemajuan bangsa dan negara sehingga tercipta kebudayaan yang beradab. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Merdeka belajar adalah merdeka bagi lingkungan pendidikan, guru, murid untuk bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman. Pendidik memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada anak, dan anak mendapatkan kesempatan belajar dengan penuh kenyamanan, kebahagiaan, dan merdeka dari paksaan, tekanan, dan merdeka dari kebodohan. Dalam lingkup kelas bisa diterapkan dalam pembelajaran yang menyenangkan. Pendidik harus bisa mendesain, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran di kelas. Penerapan yang lain yaitu pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus mampu membekali anak dengan keterampilan-keterampilan yang berkembang sesuai zamannya dengan tetap memiliki karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Dalam penerapannya, pastinya banyak tantangan yang dihadapi, diantaranya keberagaman karakteristik siswa. Setiap siswa mempunyai potensi dan bakat yang berbeda, serta gaya belajar yang tidak sama. Yang kedua, kesulitan mendesain pembelajaran yang menyenangkan secara kontinu. Dan yang ketiga, minimnya keterampilan pendidik dalam mengikuti perkembangan teknologi. Solusinya dalam menghadapi keberagaman karakteristik siswa, maka perlunya melakukan pendekatan individu dan survei karakter. Yang kedua, secara perlahan mengubah gaya belajar dengan terus menggali potensi diri untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, tidak berhenti belajar untuk bisa mengikuti perkembangan zaman agar bisa mendampingi dan memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan semboyan belajar sampai akhir hayat.